Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, biarkanlah setiap kata kalimat yang terucap akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena untuk nafas hidup kami ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tema renungan hari ini, pencobaannya dan pencobaan kita. Renungan hari ini tentang pencobaan dari iblis, seperti yang juga dialami oleh Yesus. Pencobaan ini sesungguhnya lebih mendasar dan serius dari yang dipikirkan orang pada umumnya. Iblis tidak mencobai kita hanya untuk membuat kita berbuat dosa, tetapi untuk membuat kita kehilangan hal-hal yang ditaruhkan Allah di dalam kita melalui kelahiran baru, dan untuk menggeser sudut pandang kita. Dan hanya Roh Allah yang dapat mengenali hal ini sebagai pencobaan dari iblis. Sebelum kita lahir baru, jenis pencobaan yang kita pahami ialah seperti yang disebutkan dalam Injil Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Akan tetapi, melalui kelahiran baru kita diangkat ke dalam alam baru, tempat ada pencobaan-pencobaan lain untuk dihadapi, yaitu jenis pencobaan yang dihadapi Tuhan kita. Pencobaan-pencobaan Yesus tidak menarik bagi kita sebagai orang yang tidak percaya karena hal-hal itu asing atau tidak at home bagi sifat manusia kita. Pencobaan Tuhan dan pencobaan kita berada dalam alam berbeda sampai kita dilahirkan baru dan menjadi saudaranya. Pencobaan Yesus tidak sama seperti pencobaan manusia biasa, melainkan pencobaan Allah sebagai manusia. Melalui kelahiran baru, anak Allah menjelma menjadi nyata di dalam kita. Lihat Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dan di dalam kehidupan jasmani kita, dia mempunyai latar atau setting yang sama seperti dahulu ketika dia di bumi. Iblis tidak mencobai kita hanya untuk membuat kita berbuat kesalahan. Iblis mencobai kita untuk membuat kita kehilangan hal-hal yang ditaruhkan Allah di dalam kita melalui kelahiran baru, yaitu kemungkinan untuk menjadi berguna atau bernilai bagi Allah. Iblis tidak datang kepada kita dengan alasan untuk menggoda kita agar berdosa, melainkan dengan alasan untuk menggeser sudut pandang kita, dan hanya Roh Allah yang dapat mengenali hal ini sebagai percobaan dari iblis. Pencobaan berarti suatu ujian dari apa yang kita miliki dalam batin kita, kekuatan rohani kita, oleh kuasa yang ada di luar kita dan asing bagi kita. Ini membuat pencobaan dari Tuhan kita dapat dijelaskan. Sesudah Yesus dibaptis, setelah menerima tugasnya sebagai tokoh yang menghapus dosa dunia, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Namun, dia tidak menjadi letih atau kepayahan. Dia mengalami pencobaan dengan tidak berbuat dosa, dan dia tetap memelihara semua milik sifat rohaninya seluruhnya utuh. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu Tuhan. Pakai selalu hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya.
Berkati kami Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami selalu Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis, toko dagangan yang kami jalani Tuhan. Berkati kami juga yang masih bersekolah Tuhan untuk melanjutkan pendidikan ini Tuhan. Kami tolak resesi ekonomi, kami tolak roh-roh jahat kuasa gelap, kami tolak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.